Katakan dengan keras kalau kamu bersalah. Aku. Song Yu, adikku baik padamu, tapi kau meracuninya dan membuatnya seperti ini. Bukan aku. Bukan aku. Itu dia. Itu Song Yanran. Song Yu. Kakak Yan Nian, bukan aku. Meski bukan anak kandung keluarga Song, aku tumbuh bersama Yao Yao sejak kecil. Kami seperti saudara kandung. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Kamu. Meskipun Yanran bukan anak keluarga Song, dia dibesarkan di sisiku selama 18 tahun. Kau melakukan kesalahan besar, kamu masih berani memfitnah dia. Ayah. Aku tidak. Aku benar-benar tidak. Cukup. Kalau kamu masih begitu keras kepala, aku akan mengirim kamu ke lembaga pembinaan. Renungkan baik-baik. Aku tidak mau. Aku tidak akan pergi. Aku benar-benar tidak bersalah. Aku tidak berdosa. Lihat baik-baik, inilah nasib kalian. Enggak. Jangan macam-macam sama saya. Ngerti nggak? Saya bersalah. Lebih keras. Saya bersalah. Lebih keras lagi. Saya bersalah. Kalian seperti dia, dikirim keluarga, semua bersalah. Harus taat aturan. Aku bersalah. Aku tidak bersalah. 3 tahun sudah, masih berani membantah. Song Yu. Keluargamu datang menjemputmu. Kamu berani meracuni dia sampai Mengapa aku menyakitinya? buat kesalahan tapi tidak. Kalau begitu, aku akan kirim kamu ke lembaga pembinaan. Mama lihat, ini boneka beruang yang kamu beri, aku memeluknya setiap malam saat tidur. Dodo. Biar aku bantu bawakan. Kamu mau apa? Jangan sentuh aku. Song Yu, apa-apaan sikap kamu ini? 3 tahun di pusat rehabilitasi, masih belum berubah juga kebiasaan burukmu. Papa, jangan bertengkar. Mama, kita pulang. Mamanya, Mereka masih menunggu di rumah. namamu Song Yanran, Mama. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk melahirkan anakku. Tapi sekarang dia anggap Song Yanyan sebagai ibunya. Iya, Mama Yanyan setiap hari ceritain dongeng buat aku. Dia juga selalu jaga aku dan Papa. Mama, Cepat pulang, duo-duo. Song Yu, marah saja ke aku. Tapi dua-dua anak kandungmu, kenapa begini ke dia? Mama. Apa Mama nggak mau dua-dua lagi? Saya, Kamu mencelakai adik saya, anak kandungmu pun tadi biarkan. kamu benar-benar tak tahu menyesal. Jangan lupa, Yaya jadi vegetatif gara-gara kamu. 3 tahun, sampai sekarang belum bangun. Kasihkan padaku. Kalau mau salahkan, salahkan karena kamu melihat hal tak dilihat. Yaya. Saya tidak mencelakai Yaya.
obat itu dimasukkan oleh Song Yan. Sampai sekarang, kamu masih berani menuduh Yanran. Kamu tidak pantas jadi ibu Dodo, apalagi jadi nyonya besar keluarga Lu. Baik, kalau Tuan Lu merasa aku tidak pantas, kita cerai saja. Mulai sekarang, Song Yanran adalah istri dan ibumu. 3 tahun pembinaan. Bukannya belajar baik, malah belajar memeras orang. Aku tidak punya waktu. Orang tuamu menunggu di rumah keluarga Song. Sekarang ikut aku pulang. Song Yu. Mama, Karena kamu tidak mau ikut kami, kamu pulang sendiri. Dodo, ayo kita pergi. Song Yu, ini semua adalah karmamu. Kamu hanyalah anak yatim piatu tanpa ayah dan ibu. Kamu seharusnya tidak tergoda kasih keluarga dan kembali ke keluarga Song. Dan apalagi menikah dengan Lu Yannian demi memenuhi janji. Setelah penyakit Yao Yao sembuh, aku tidak akan kembali ke keluarga Song lagi. Dengan keluarga Lu setengah hati. Bagaimana dengan Yannian dan Xiao Yu? Dia tidak mau pulang bersama kita. Dia bukan hanya mendorong aku dan Duo-Duo, tapi juga mencoba menyalahkan Yanran. Mama seharusnya tidak sengaja melakukannya. Yannian, kakak, kamu baik-baik saja. Dia biasanya memarahiku, itu sudah biasa. Tapi bagaimana bisa dia memukulmu? Itu kebiasaan jeleknya. 3 tahun sudah, dia sama sekali tidak menyesalinya. Apa salahnya Yanran padanya? Menjelekkan Yanran, keluarga Lu dan Song itu janji sejak perut. Kalian tumbuh bersama. Sudah mau bertunangan, tapi Song Yu kembali. Kami pikir dia anak perempuan asli keluarga Song. Dia menikah dengan keluarga Lu. Yanran mengembalikan pernikahan itu padanya. Tapi dia belum puas. Apa maunya dia? Ayah, aku gak apa-apa. Bagaimanapun, Aku merebut identitas kakak selama 18 tahun. Dia benci aku, wajar. Semua kecelakaan waktu itu, selama Xiao Yu itu di luar terlalu lama, jadinya terlalu manja. Xiao Yu. Di luar sedingin ini, kenapa kamu pakai baju sedikit? Bulan lalu, ayahmu kirim pakaian musim dingin, kan? Pakaian musim dingin apaan? Cegah barang keluarga Song dikirim ke Song Yu. Aku sembunyikan keadaan tempat pendidikan itu. Hal itu Tidak boleh diketahui siapa pun. mungkin kakak marah sama kita, makanya nggak mau barang kita. Serigala mata putih yang gak tahu kasih. Apa salahmu, Song Yu? Apa salahku? Pertama, membuat Yao Yao koma, lalu menuduh Yanran tanpa dasar. Apa kamu gak tahu salah di mana? Aku nggak memfitnah dia. Yao Yao, itu karena Song Yanran. Bu, Masih gak mau mengaku salah, minta maaf ke Yanran. aku nggak mau minta maaf padanya. Baiklah Xiao Yu, Mama tahu, di luar sana, kamu dipengaruhi oleh orang-orang kampung itu. Kamu minta maaf dengan sungguh-sungguh. Kamu bisa berubah jadi lebih baik. Ayo, ikut Mama pulang. Nyonya Song, jaga Song. Saya anak yatim piatu. Saya Apa, Xiao Yu? Mama. Kakak, aku tahu kamu benci padaku karena menggantikan posisi kakak jadi nona besar keluarga Song selama 18 tahun. Maki aku tidak keberatan. Tapi, ibu tidak sehat. Kenapa kamu menyakiti hati ibu Ibumu sulit melahirkan saat kamu lahir. Efek sampingnya belum pulih. Saat melahirkan kamu, dia hampir kehilangan nyawa, dan kamu masih bicara begitu. benarkah? Aku jadi yatim piatu selama 18 tahun. Tidak tahu cara bergaul dengan keluarga. Tapi aku tahu, anak pergi jauh, ibu pasti cemas. Kalau aku anak kalian, kenapa 3 tahun di lembaga asuhan tidak pernah dijenguk? Sekarang aku akhirnya pulang, kalian tidak pernah tanya aku apakah merasa tertekan, hanya menyuruhku mengaku salah. Aku benar-benar, apakah aku benar anak kandung kalian?
Apakah aku benar-benar anak kandung kalian? Kami tidak menemui kamu karena ingin kamu menerima perubahan. Tidak menyesal, malah menyalahkan kami. Ya, Xiaoyu, ibu melakukan semua ini demi kamu. Jangan pasang muka seakan semua orang berhutang padamu. Kamu ke lembaga bimbingan 3 tahun, tapi kamu tetap nyonya muda keluarga Lu dan putri keluarga Song. Sudah mengurus banyak hal. Kamu bisa tahan diperlakukan seperti apa? Kamu sudah suruh orang urus ini, kan? Song Yu Ken, Ada orang yang sengaja beri perintah. Suruh kami benar-benar menghukummu. Iya, karena Yanran khawatir padamu. Khusus menyuruhku, andai kamu dewasa seperti Yanran. Kamu tidak akan sampai ke pusat pembinaan selama 3 tahun. Jadi ternyata 3 tahun ini. Semua karena kalian. Kakak, apapun yang kau lakukan padaku tidak apa-apa. Tapi Yao Yao tidak bersalah. Kau membuatnya koma. Dia belum sadar sampai sekarang, 3 tahun ini. Anggap saja sebagai penebusan dosa. Song Yanran, kau pikir apa yang lakukan? Benar-benar tidak ada yang tahu? Pakai yang kau katakan, Yao Yao itu salahmu. Kau masih terus melempar fitnah ke Yanran? Kau, Tuan Besar. Nona Lu Yao sudah sadar. Apa? Nona Lu Yao sadar? Apa? Barusan Nyonya Tua meneleponku. Nona Lu Yao sudah sadar, sementara dia belum bisa turun dari ranjang. dan juga belum bisa bicara. Untung saja dia belum bisa bicara. Dia tidak bisa menunjuk aku. Sadar itu hal baik, pertanda bagus. Nyonya Tua bilang hari ini ganda bahagia karena Nyonya Muda sudah kembali. Dia ingin 2 keluarga berkumpul. Ayo makan di rumah keluarga. Aku antar Dodo pulang dulu, lihat Yaya. Nanti kita rayakan bersama-sama. Song Yu, kamu sebaiknya pikirkan baik-baik cara minta maaf, lalu baru kembali. Mama, aku tunggu di rumah. Sudah, semua pulang dulu. Nanti malam kita masih harus pergi ke rumah. Song Yu, potong poni jelek kamu itu, bikin sial lihatnya. Aku minta potong poni itu, anggap omonganku angin lalu ya. Aku nggak bisa potong. Xiaoyu mama tahu. Anak muda suka gaya. Tapi ini kayaknya kurang bagus. Sampai nutupin mata juga, mending dipotong. Nggak bisa, kakak. Papa mama juga, semua demi kebaikanmu. Biar aku bantu potong. Jangan. Berhenti. Jangan. Berhenti. Maaf ya, Kak. Potongan saya agak kurang bagus. Sudah cukup, ayo cepat pergi. Keluarga lu sudah menunggu kita. Kakak Yan Nian, kamu sudah menunggu lama ya? Mama, kenapa potong rambut seperti ini? Kacamata kurang bagus. Dua-dua belikan yang baru untukmu, mau? Memalukan, lepas kacamatamu. Tidak bisa. Aku takut cahaya. Kamu pasti sudah terlalu banyak berbuat jahat, takut ketahuan. Sudahlah, biarkan saja dia. Song Yu, ibuku sayang padamu, dia tak tahan mendengar kamu menderita. Nanti kalau dia bertanya, Kamu bilang saja, kamu ke rumah sakit luar kota untuk pelatihan. Kalau sampai keceplosan, kamu tahu akibatnya. Aku tahu. Bu.
Menantuku, akhirnya kamu pulang. 3 tahun belajar ini pasti sangat berat, ya? Lihat kamu, sampai kurusan. Ini bagaimana? Kamu bahkan pakai kacamata, apa matamu tidak nyaman? Yao Yao sudah sadar, aku terlalu senang hingga mataku merah menangis. Aku nggak mau kamu lihat. Xiaoyu. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri soal kejadian waktu itu. Mama nggak menyalahkan kamu. Mama percaya sama kamu. Kamu pasti nggak mungkin mencelakai Yao Yao. Ibu mertua. Nggak perlu bela dia, Yao Yao yang bikin celaka. Dia harus menerima hukuman. Xiaoyu sudah menikah di keluarga ini 8 tahun. Aku sudah bersamanya 8 tahun. Aku paling tahu bagaimana dia. Xiaoyu tidak akan melakukan hal yang merugikan orang lain. Ibuku tidak akan mencelakai siapapun. Anak baik. Jangan berdiri di pintu lagi. Masuklah semuanya. Baik. Yanran, kenapa kamu tidak masuk? Terlalu banyak orang. Udara campur aduk. Aku takut mengganggu istirahat Yao Yao. Aku tidak akan masuk dulu. Aku rasa dia merasa bersalah, makanya tidak berani masuk. Tidak berani masuk. Aku. Kenapa kamu ngomong dengan nada aneh? Yanran takut mengganggu istirahat Yao Yao. Sudah begini banyak, kurang satu dia. Xiaoyu, nggak selesai-selesai ya. Ya sudah, Xiaoyu juga nggak salah kok. Yanran, masuk aja. Kamu lama nggak sama Yao Yao. Dia pasti juga kangen sama kamu. Yao Yao. Maaf ya. Ini semua salahku. Aku yang menyebabkan masalah padamu. Yao Yao, kamu ingin mengatakan apa? Yao Yao hanya terlalu senang, sudah lama tidak bertemu Yanran. Yao Yao, ayah tahu, Xiaoyu menyakiti kamu, ini salah keluarga Song. Ini salahku, karena tidak mendidik dia. Neiman, Tenang saja. kami sudah memberikan pelajaran padanya. Dia pasti tidak akan berani menyakiti kamu lagi. Lu Yao tidak bisa berkata apa-apa. Yao, aku tahu kamu merindukan aku. Nanti aku pasti akan menemanimu dengan baik. Yao Yao. Jangan takut. Pergi sana. Yao Yao, tenang saja. Kakak pasti tidak akan membiarkan dia menyakitimu lagi. Yao Yao. Song Yu, lihat apa yang kamu lakukan. Kalau Yao Yao sakit karena marah, aku tidak akan memaafkan. Yao Yao pingsan karena kalian. Orang yang menyakitinya ada di sini, tapi kamu membiarkannya Melia Musu Sandiri. di sini memutarbalikkan. Sampai sekarang, kamu masih berani memfitnah Yanran. Sampai sekarang kamu masih berani memfitnah Yanran. Lu Yani, apa yang kamu lakukan? Yao Yao sekarang sudah tidak apa-apa. Hanya saja lama tidak bertemu semua orang, jadi agak emosional. Sebaiknya kamu berdoa Yao Yao tidak apa-apa. Aku sangat berharap dia baik-baik saja. Xiaoyu. Ibu tahu kamu paling sayang sama Yaya. Dulu dia suka banget makan pangsit buatanmu. Kebetulan hari ini kita semua kumpul. Yuk kita bikin pangsit buat dia, gimana? Oke. Kakak, kok kamu lama banget, baru bikin 2. Apa kamu nggak mau rayakan buat Yaya? Belum terlalu ahli, jadi agak lambat. Ibu mau bantu nggak? Nggak apa. Kamu main sendiri saja. Bersikap sok anggun. Kamu bikin Yao Yao jadi seperti itu, minta kamu bungkus 2 pangsit saja. Memang susah banget ya? Bu, kasih tepung itu ke aku.
Kak, biar aku bantuin. Mama, Kakak, kamu kenapa sih? Pegang saja gak bisa stabil? Pegang sesuatu gak bisa stabil. Kamu sengaja. Bikin kami kesal. Gak mau bantu, jangan ganggu. Jangan ngomong gitu ke dia. Xiaoyu, bajumu kotor, naik ke atas dan ganti baju dulu. Songyi. Kamu masih belum sadar juga? Nggak ada yang welcome kamu di sini. Kenapa nggak pergi aja? Kenapa harus balik lagi? Rebut Yan Nian dari aku. Ternyata semua yang kamu lakukan. Semua ini demi Luyani. Yao Yao masih terbaring di ranjang sakit. Apa kau benar-benar tidak merasa bersalah sedikit pun? Yongrong, kau meracuni obat untuk kakak iparku. Aku akan beritahu kakak. Tidak boleh pergi. Apa yang mau kau lakukan? Aku tidak akan membiarkanmu mengadu. Minum ini. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu karena melihat hal yang tidak seharusnya kau lihat. Yao Yao. Itu semua karena dia memaksa. Yang seharusnya mati itu kamu, tapi dia yang memilih menghalangi aku. Songyi, aku tidak akan membiarkan kamu merebut posisi nyonya muda keluarga Lu. Apa yang mau kamu lakukan? Kakak, kenapa kamu mendorongku? Yanran. Yanran. Cepat panggil dokter. Mama, Ada apa denganmu, Xiaoyu? Kamu kenapa? Kamu baik-baik saja? Kakak Yan Nian. Aku tanya kakak perlu bantuan, lalu dia dorong aku ke bawah. Kenapa? Song Yu. Kamu dorong Yanran dari tangga, mau membunuhnya? Tidak mungkin, Xiaoyu tidak akan melakukan itu. Ibu, Kamu masih membelanya? Dulu dia meracuni Yao Yao, membuatnya terbaring 3 tahun. Sekarang dia lakukan hal yang sama pada Yanran. Kita tidak bisa memanjakannya. kamu tidak menyesal sedikit pun. Hari ini, Aku harus serius memberimu pelajaran, kalau tidak akan mencelakai orang lain. Orang-orang. Bawakan hukum keluarga. jangan pukul ibuku. Xiaoyu tidak akan mencelakakan orang lain. Kalian adalah keluarganya, kalian semua tidak mempercayainya? tentu saja aku ingin mempercayainya. Tapi dengan apa dia bisa membuatku percaya? Aku lihat sendiri, Yanran terluka seperti itu, dia mendorong Yanran jatuh. Aku tidak percaya kalian. Xiaoyu, bilang ke mama, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak mendorongnya, dia mau mencelakai aku. 3 tahun lalu. Yao Yao keracunan dan jadi seperti ini. Kamu juga bilang Yanran yang menyakitimu. Tapi kenyataannya, kamu yang melukai Yao Yao. Yanran terluka parah. Apa dia bisa? Jatuh dari tangga? Betul, dia jatuh. Anak durhaka. Kamu benar-benar tidak tahu malu sama sekali. Sekarang, minta maaf pada Yanran. Kalau tidak, kami tidak akan mengakui kamu sebagai anak kami. Baiklah. Kalian tidak mau aku sebagai anak. Aku tidak mau punya orang tua seperti kalian. Kata-kata saja tidak cukup. Tanda tangani dokumen putus hubungan ini. Mulai sekarang aku dan keluarga Song tidak ada hubungan lagi. Surat putus hubungan. Bagus sekali kamu, Song Yu. Pakai surat putus hubungan untuk memeras aku. Chuan, Hukum keluarga sudah datang. Masih berani memeras aku. Hari ini, Aku akan memberimu pelajaran. Saya tidak mengancam kalian. Saya ingin putus hubungan dengan Kamu tidak tahu menyesal. Kami ingin kamu menunduk dan meminta maaf. Tapi kamu malah ingin putus hubungan dengan kami. Bukankah itu yang diinginkan?
Kalian membuat saya yatim piatu selama 18 tahun. Setelah membawa saya kembali, kalian membiarkan anak angkat menghina saya. Jika kalian tidak menganggap saya sebagai anak, lebih baik kita putus hubungan. Kamu berkeliaran 18 tahun, kami berusaha menebus. Sekarang kami mendisiplin. Ini semua demi kebaikan. Kamu membuat Yao Yao seperti ini, menurut hukum, seharusnya masuk penjara. Tapi kamu adalah anak kami, istri Yan Nian. Kami ingin memberimu kesempatan, hanya meminta kamu pergi ke lembaga pembinaan untuk merenungkan diri. Kami melakukan ini demi kebaikan. Tapi kamu, Kenapa kamu tidak bisa memahami niat baik kami? Demi kebaikanku adalah membiarkan semua orang menindasku. Mama, Xiaoyu, Narapidana juga punya martabat. di pusat rehabilitasi selama 3 tahun. Setiap hari mereka memukulku. Mereka menyetrumku dengan tongkat listrik, memakanku sampah, memaksaku berlutut dan mengaum seperti anjing. Mereka memaksaku minum air kaki. Aku ketakutan, takut berbuat salah, dan mereka akan memukulku. Inikah cara kalian mengatakan kebaikan padaku, benar begitu? Xiaoyu, lepaskan aku. Bagaimana bisa seperti ini? Apa Xiaoyu bilang tentang pusat rehabilitasi? Dia kan pergi keluar kota untuk belajar. jangan dengarkan omong kosongnya, tidak mungkin segitunya. Dia cuma keseleo saja. Song Yu, jika mereka mengganggumu, mengapa tidak meminta bantuan kami? Aku ingin meminta bantuanmu, tapi mereka bilang semua ini perintah darimu. Konyol. Yan Nian tidak mungkin menyuruh memukulmu. Itu hanya lembaga disiplin, bukan taman bermain. Mereka tidak mungkin melakukan hal seburuk itu. Kakak, ayah dan ibu peduli padamu. Kenapa gunakan bunuh diri untuk cari perhatian? Jangan alihkan topik, ya. Cepat minta maaf pada Yan Ran. Kalau kamu terus bertindak sesuka hati, aku benar-benar harus mempertimbangkan apakah kamu masih pantas menjadi nyonya muda keluarga Lu. Asal kamu mau mengakui kesalahan, aku bisa mengesampingkan semuanya. Itu justru yang aku mau. Aku tidak akan memutuskan hubungan. Aku juga akan memutuskan Aku mau cerai denganmu. Kamu, dan kalian semua. Aku tidak mau lagi. Kamu masih berani mengancam kami. Kamu kira rumah keluarga Song itu tempat yang bisa kamu datang dan pergi sesuka hati? Putus hubungan? Baiklah. Terima dulu 50 pukulan dariku. Anggap ini sebagai balasan atas kasih yang kuberikan bersama ibumu. Xiaoyu tidak kekantan. Xiaoyu, kamu akui saja meminta maaf pada Yan Ran, semuanya akan selesai. Hanya 50 cambukan, kan? Bisa putus hubungan dengan kalian. Meskipun 100 cambukan, terima. Baiklah. Aku kabulkan permintaanmu. Baik, aku kabulkan permintaanmu. Xiaoyu, Ibu, Xiaoyu, Song Yu tidak mau berubah, waktunya dia merasakan kesulitan. Kesselyu. Kamu mau mengaku salah nggak? Selama kamu mengaku salah sama Yan Ran, sama saya, dan ibumu, saya mau kasih kamu kesempatan. Saya nggak salah, nggak bakal minta maaf. Keras kepala, aku bakal hajar kamu. Kisili greku. Kamu mendingan ngaku salah aja. Kecil Yu, bagaimana kalau kamu ngaku salah aja? mereka itu orang tua kamu. Jangan bertindak gegabah. Aku tidak mau kalian jadi orang tua, tidak mau suami seperti kamu. Keras kepala. Jonggon. jangan pukul ibuku. Ibu, Song Yu. Kamu minta maaf atau tidak? Tidak minta maaf, mau putus hubungan denganmu. Aku mau putus hubungan dengan kalian semua. Kalau bulat tekad, aku akan mengabulkannya. Jangan pukul lagi. Xiaoyu madamu. Song Yu, matamu. Ibu, matamu hilang. Ibu, matamu sudah hilang. Matamu. Kenapa? Kamu sendiri yang mendorongku ke neraka. Sekarang kamu tanya kenapa. Xiaoyu. Bu. Pergi dari sini. Aku Anak seperti kamu.
Dia itu istrimu? Dan itu anak perempuan kalian. Bagaimana kalian tega membuatnya seperti ini? Xiao Yu tidak mungkin menyakiti orang lain. Bahkan jika dia melakukannya, kalian tetap tidak bisa menyiksanya seperti ini. Pantas saja. Xiao Yu mau memutuskan hubungan keluarga dengan kalian. Kalian. Kalian sama sekali bukan manusia. Xiao Yu mama tidak tahu. Mama kira kamu di sana belajar aturan. Hanya sedikit susah saja. Tidak pernah terpikir. Penderitaan yang ingin aku rasakan. Aku sudah mengalaminya. Xiao Yu. Ayah salah, ayah minta maaf padamu. Bangunlah. Xiao Yu. Semua sudah terjadi. Maafkan aku. Apa guna minta maaf? Maaf, bisa mengembalikan mataku? Xiao Yu. Aku yang tidak memeriksa dengan jelas lalu mengirimmu ke sana. Itu salahku. Tapi dalam 3 tahun terakhir, aku sering datang menjengukmu. Kalau mereka mengganggumu, kenapa kamu gak bilang ke aku? Aku sudah bilang berkali-kali. Kamu nggak pernah peduli. Bahkan sekarang kamu sendiri lupa. Padahal aku sudah bilang berkali-kali, kamu nggak pernah peduli. Bahkan sekarang kamu sendiri lupa. Yan Nian. Mereka memukulku setiap hari, menyiksaku, aku tak kuat lagi. Tolong bawa aku pergi dari sini. Omong kosong. Kamu berani bohong hanya demi keluar? Aku tidak bohong, sungguh tidak berbohong. Kamu tidak percaya. Kamu tidak percaya? Cukup. Instruktur sudah bilang padaku, mereka hanya menyuruhmu menyalin buku, menghafal aturan saja. Kamu tidak sanggup menghadapi kesulitan itu? Bagaimana kamu bisa bertanggung jawab pada Yao Yao di rumah sakit, Song Yu? Aku sangat kecewa padamu. Bawa dia pergi. Aku tidak mau kembali. Yan Nian, aku benar-benar tidak bohong padamu. Tolong bawa aku kembali, ya? Yan Ran. Filmnya mau mulai? Oke, aku segera ke sana. Kamu tetap di sini dan pikirkan baik-baik. Jadi orang jangan macam-macam. Aku berkali-kali bilang padamu. Aku pernah memohon kamu bawa aku balik. Tapi waktu itu, di hatimu ada Song Yanran. Waktu itu aku cuma ingin menemani Dodo. Semua ini salahku. Bisakah kau memberiku satu kesempatan untuk menebus kesalahanku? Kalau kau mau menebus cerai saja denganku. Cerai denganku untuk menebus kesalahanmu. Kau bilang apa? Semua penderitaan yang kualami selama bertahun-tahun ini karena kebodohanku ingin menikah denganmu. Aku tidak akan kembali ke keluarga Song. Aku tak akan dibenci putri kesayangan kalian, Song Yanran. Bahkan membuat Yao Yao seperti ini. Diriku sendiri seperti ini. Lu Yan Nian. Kalau kamu nggak bisa selamatkan aku, kumohon lepaskan aku, boleh? Xiao Yu, aku. Aku paham semuanya. Kamu sama seperti para pelatih itu. Karena nggak nurut, kalian suka menyiksa, kan? Para pelatih itu bilang, selama aku cukup penurut, mereka nggak akan memukul aku. Aku tahu aku salah. Maafkan aku. Aku bersujud padamu. Kita bercerai, beri aku kelepasan. Xiao Yu, jangan. Jangan begini, Xiao Yu. Aku janji, aku akan membuat orang yang menyakitimu membayar perbuatannya. Tapi orang yang paling menyakitiku. Bukankah itu kamu? Bukankah itu kalian? Xiao Yu, ini salahku. Dua-dua tidak bersalah. Tidak bisa kehilangan ibunya. Ibu, jangan bercerai. Dua-dua sangat mencintai ibu. Lihatlah. Boneka plus yang kamu kasih ke aku peluk tiap hari. Dodo. Mama alergi boneka plus. Boneka itu dari Song Yanran, kan? Mama, yang dimaksud juga dia, kan? Maaf Mama, aku salah ingat. Aku nggak mau boneka itu lagi.
Mama, jangan pergi. Mama, Dodo. Dodo sayang. Jangan nangis. Mama tahu, bukan salahmu. Mama sudah lelah. Lu ya Nian, Bukan suami yang baik. Tapi ayah yang baik. Nanti biar ayah yang urus kamu. tidak mau, aku cuma mau mama. Juju. Nenek akan bicara pada mama. Dengar kata-kata nenek ya. Kembali ke kamarmu dulu, oke? Xiaoyu Mama sadar salah. Mama tidak perlu percaya mereka. Mama sungguh ingin yang terbaik untukmu. Ada ibu yang tidak sayang anak perempuannya? Kamu masih ingat? Waktu kamu baru kembali kamu ingin aku membuatkanmu gaun. Aku bahkan sengaja pergi belajar untuk itu. Gaun itu. Apakah dibuat untukku? Orang lain tidak mau, lalu baru diberikan putri yang kamu akui. Apakah itu Song Yanran yang memakai gaun pesta? Sudah terlambat, kenapa Xiaoyu belum turun? Bu, bagaimanapun juga kakak dari desa, dia tidak tahu banyak aturan. Tolong jangan menyalahkannya. Bu. Lihatlah. Gaun kamu buat, bagus tidak? Kenapa kamu memakai gaun itu? Kakak, Hari ini pesta kaum elit. Nyonya dan Nona terpandang, Semua akan hadir. kamu berpakaian seperti itu. Bukannya bikin malu ibu saja? Tapi aku, Apa? Yanyan benar. Pesta hari ini, kamu jangan ikut. Belajar gaya berpakaian di rumah. Ayo pergi. tapi selain seragam sekolah. Aku hanya punya rok ini. Bu Song. Apakah rok yang Anda buat itu memalukan? Atau aku yang memakainya yang memalukan? Bu Song. Menurut Anda, apakah rok yang dibuat memalukan? Atau aku yang memakainya yang memalukan? Bukan baju maksudku. Begitulah. Kalian tidak peduli siapa putri kandung kalian. Hanya peduli pada harga diri sendiri. Sampai sekarang, kalian tidak mengakui identitasku. Kenapa dulu kalian memutuskan membawaku kembali? Suami tidak percaya pada istrinya. Orang tua meremehkan putrinya, bahkan anak pun salah mengenali ibunya. Dengan cara kalian seperti ini, Kalian menyakiti hati Xiaoyu. Xiaoyu. Ayah salah, tidak seharusnya mengabaikanmu. Ayah akan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan identitasmu. Tidak perlu. Aku hanya ingin bercerai darimu dan memutus hubungan. Kita tidak ada kaitan lagi. Xiaoyu. Kami adalah orang tua kandungmu. Berikan satu kesempatan untuk menebus kesalahan. Kamu inginkan, ayah setuju. Mau saham, ayah berikan semuanya padamu. Kenapa harus memberikan padanya? Semua ini jelas milikku. Ayah benar. Selama bisa memaafkan. Apapun yang kamu mau, aku berikan. Baiklah. aku tidak mau saham kalian. Percaya padaku seperti kalian percaya padanya. Kalian mau? Tentu saja bisa. Bilang, mencelakai Yao Yao bukan aku. Dalang utamanya. Ya. Kalian percaya atau tidak? Kalau aku bilang Yao Yao, bukan aku yang mencelakainya, pelakunya adalah dia. Kalian percaya atau tidak? Xiaoyu. Mengabaikanmu adalah kesalahan kami, tapi memang Yao Yao kau yang mencelakainya. Yanran tidak bersalah, kenapa kau selalu memutarbalikkan fakta? Kalian mau bersikap adil untuk semua pendapat satu pihak. Kenapa dia bicara bisa memvonis aku, tapi kalau aku bicara, itu dianggap sebagai memutarbalikkan. Kakak benar. Itu salahku. Aku tidak seharusnya mengambil posisi kakak. Bersaing memperebutkan kakak Yan. Yao Yao itu kakak. Tidak, Yao, aku membuatnya seperti ini. Aku racuni dia. Menyebabkan dia seperti sekarang. Kakak, Kamu tidak marah pada orang tua. Apapun kamu katakan, akan setuju. Kakak, Yana, Bukan urusanmu. Waktu itu kamu masih kecil. Mengganti identitas tidak bisa kamu pengaruhi. Masalah Yao Yao mustahil kamu melakukannya. Kamu adalah anak yang kami besarkan, kami tahu. Kamu berhati baik. Tidak mungkin menyakiti orang lain. benar. Dia adalah anak perempuan yang kalian besarkan. Aku, tanpa ayah ibu, nakal dan buruk. Yang tanpa memikirkan apa-apa menjebak adik ipar sendiri.
Xiaoyu, ibu tidak bermaksud, tapi Yanran tidak bersalah. Kalau kamu mau marah, salahkan kami, jangan libatkan Yanran. Xiaoyu. Aku tahu di hatimu ada rasa kesal, tapi coba pikir lagi. Yao Yao. Ini semua karena kamu. Dalam hal ini, kami pasti tidak akan salah. Orang yang menyakitiku, bukan dia. Yao Yao, akhirnya kamu bisa bicara. Yao Yao sekerla Yao Yao. Kamu barusan bilang apa? Siapa sebenarnya orang yang mencelakanmu? Yao Yao, terima kasih bersaksi untukku. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Aku tidak akan mencelakaimu. Yao Yao. Lepaskan aku. Xiaoyu, apa yang kamu... Yao Yao. Yao Yao, jangan takut. Kamu tidak apa-apa, kan? Sudah tidak apa-apa. Aku tidak sakit. Yao Yao. Yao Yao, sudah memaafkan Xiaoyu? Yao Yao memang anak yang baik. Yao Yao, Xiaoyu sudah salah dan menerima hukuman. Kami akan cari dokter yang lebih baik. Pasti bisa menyembuhkanmu. Tidak. Yao Yao, Tidak. Yao Yao, kamu belum memaafkan kakak, ya? Iya juga sih. Bagaimanapun, kakak yang membuat. jadi begini, kalau Yao Yao masih marah sama dia, Tidak mau bertemu, aku akan langsung bawa. Benar, akan bawa dia pergi. bukan begitu, Ming Ming, kamu. Yao Yao. Yao Yao, jangan bikin mama takut. Yao Yao, kamu kenapa? Yao Yao. Tidak apa-apa. Tadi terlalu emosi. Pasien baru sadar. Jangan membuatnya tertekan. Baik. Terima kasih, dokter. Oh iya. Xiaoyu. Ayo, ikut mama. Tolong bantu lihat mata menantu saya. Xiaoyu. Dr. Lin, Anda kenal menantu saya. Senior Lin Qingyun adalah senior saya. Dari SD hingga universitas, kami di sekolah yang sama. Dalam belajar maupun kehidupan. Dia selalu peduli pada saya. Soal keluarga Song dan keluarga Lu. Tidak pernah memberitahunya. Apa yang terjadi dengan matamu? Biar saya lihat. Kenapa bisa begini? Siapa yang melakukan? Katakan padaku, Dr. Lin. Mohon jaga sopan santun. Song Yu adalah istriku. Song Yu, 8 tahun lalu. Kamu tinggalkan kesempatan belajar di luar negeri. Kamu sudah menemukan tempat bahagia. Ini, Inikah ton pas bahagiamu? Seorang mahasiswa kedokteran yang hebat. Membuatmu seperti ini. Dr. Lin. Kamu teman Xiaoyu, kan? Jadi sebenarnya, apa yang terjadi dengan mata Xiaoyu? Kalian ternyata tidak tahu. Biar aku yang kasih tahu. Matanya ditusuk hingga buta secara hidup-hidup. Di dalamnya, lebih dari 30 luka. Bisa kalian bayangkan itu? Pengalamannya waktu itu. Pasti sakit banget, Xiaoyu. Maafkan ibu seharusnya melarang mereka mengirimmu ke lembaga pembinaan. Kamu tidak akan seperti ini. Berdasarkan penyembuhan lukanya, dia waktu itu tidak mendapatkan pengobatan apapun. Mengalami cedera kedua saat lukanya membusuk. Xiaoyu berjuang untuk bertahan hidup. Dia sendiri yang membersihkan lukanya. Sebuah lembaga disiplin. Hak apa memperlakukan Xiaoyu seperti itu? Lembaga disiplin, Xiaoyu sudah dewasa. Kalian punya hak apa mengirim dia ke sana? Ini semua salah kami. Wajahnya terlihat sangat. Di tubuhnya, Sepertinya masih ada luka. Apa mungkin tadi? Ini. Aku lihat lagi. Nggak usah lihat lagi. Tubuhku penuh luka. Sebenarnya dia salah apa? Kalian ini masih manusia. Kami. penjahat. Kalian semua penjahat. Kalian buat Jadi seperti ini. Kalian.
Bu. Ini masalah yang sangat buruk. Perlu aku bantu cari Pangakara? Bukti belum cukup. Penting sekarang menyembuhkan Lu Yao. Aku akan menyembuhkannya. Jika ada masalah, cari aku. Jangan memikul semuanya sendiri. Baik. Terima kasih, kakak senior. Xiaoyu. Aku tanya dokter, memenuhi syarat untuk transplantasi mata. Aku pasti akan menemukan donor yang cocok untukmu. Yang bisa menyembuhkan matamu. Itu berkat senior. Apa hubungannya denganmu? Aku sengaja membuat sup jamur putih. Dulu kamu suka minum sup jamur putih? Ayo, coba sedikit. Tidak usah, aku tidak mau minum. Kamu tidak suka sup jamur putih lagi? Kamu mau minum apa? Aku buatkan. Lu Yannian, belum mengerti? Tidak ada hubungannya dengan sup jamur putih. Ini kamu? Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Setelah Yao Yao sembuh, aku akan pergi. Kamu tak perlu bermuka dua. Xiaoyu. Aku lelah. Aku mau istirahat. Kakak Yannian, apakah kakak perempuan tetap tidak mau memaafkan kita? Sup jamur putih ini, kamu susah payah beberapa jam. Kalau kakak tidak mau menghargainya, aku yang minum. Yanyan. Apakah Yao Yao terkena racun waktu itu? Benar-benar tidak ada hubungannya denganmu? Apakah Yao Yao terkena racun waktu itu? Benar-benar tidak ada hubungannya denganmu? Bagaimana mungkin itu ada hubungannya denganku? Aku besar bersama Yao Yao. Aku mana mungkin mencelakainya? Aku memang juga ada salah. Kalau waktu itu aku bisa menghentikan kakak, Yao Yao tidak akan jadi seperti ini sekarang. Kondisinya karena ulahnya sendiri. Semuanya memang salah dia sendiri. Pada akhirnya, kakak kejam. Yao Yao biasanya beradu mulut, tapi dia membalas dendam seperti itu. Meskipun aku cukup bersimpati pada kakak, tapi dia memang sudah bertindak terlalu jauh. Namun pada akhirnya, bukan giliran si Anu dan si itu untuk mengajari dia. Dia istriku. Siapapun yang berani menyakiti istriku harus membayar harganya. Tuan Lu, kami tidak sengaja. Andai tahu dia istri Anda, kami tidak akan melakukannya. Benar, Tuan Lu, maafkan kami. Tolong lepaskan kami. Saat dia meminta ampun kepada kalian, apakah kalian memaafkannya? Apa yang kalian lakukan? Kubalas 10 kali lipat. Tuan Lu, kami hanya menyalahkan perintah Anda. Tuan Lu, kami mengikuti perintah Anda. Iya, Pak Lu. Kami melakukan sesuai Anda bilang, suruh dia rasakan penderitaan. Pak, Aku bilang suruh dia rasain penderitaan, tapi gak pernah bilang suruh kalian pukul dia, apalagi bikin dia buta. kami juga gak ada pilihan. Itu salah dia. Siapa suruh dia Sama benda itu dan gak mau Benda apa? gelang usang ini? Aku sudah buang di sana. Gelang ini dianggap barang berharga. Itu kenang-kenangan cinta. Dia ngotot gak mau kasih. Kenang-kenangan cinta? Gelang ini bukan dariku ke dia. Itu dari pria lain, Tuan Lu. Wanita itu tak setia. Kami memberinya pelajaran untukmu. Benar, Tuan Lu. Bukan giliran kalian bertindak. Kalian akan ikut menghilang bersama lembaga disiplin ini. Hilang sekalian. Tuan Lu, kami salah. Tuan Lu, maafkan kami. Pria mana memberi gelang itu padamu sampai nyawa tak kau pedulikan? Katakan. Ayah, Ada apa? Yannian, ada masalah. Xiaoyu mau keluar negeri sama Lin Qingyun. Apa? Xiaoyu, kenapa tiba-tiba mau keluar negeri? Kamu pergi dengan siapa? Lin Qingyun, sudah lama nggak ketemu. Kalau dia kenapa-kenapa sama kamu, gimana? Iya, kita harus tetap waspada. yang menyakiti aku, kalian?
Kalian punya muka ngomong gitu? Waktu aku yatim piatu, aku sering dibully. Cuma kakak senior itu yang lindungin aku. Semua orang bisa nyakitin aku, tapi dia nggak pernah. Aku nggak cuma keluar negeri, juga bawa Yao Yao ikut. Yao Yao, kamu mau bawa dia ke luar negeri untuk berobat? Betul, kakak senior punya teman ahli. Dengan berobat ke luar negeri, penyakit Yao Yao akan segera sembuh. Aku melakukan ini demi Yao Yao juga. Kamu benar-benar demi Yao Yao, atau demi dirimu sendiri? Yan Yan, Kamu bicara apa? Aku ngawur, ibu, baru pulang beberapa hari, sudah ingin pergi ke luar negeri dengan pria lain. Bilang buat ngobatin Yao Yao. Di negara ini banyak dokter, nggak ada yang bisa ngobatin Yao Yao. Luyan Nian, maksud apa? Song Yu. Kamu masih ingat gelang ini? Pelatih di institusi itu bilang, karena gelang ini, Sampai kehilangan penglihatan. sebenarnya siapa yang memberimu benda ini, sampai kamu rela mempertaruhkan segalanya demi menjaganya? Pemilik gelang ini pernah menyelamatkan nyawaku, karena itu aku memilih menjadi dokter. Jadi benar, ini semua demi Lin Qingyun? Jangan ini, Lin Qingyun yang memberikannya ke kakakmu, kakak memakainya 10 tahun. Sebelumnya aku menyentuhnya tanpa sengaja, dia langsung marah. 10 tahun? Kita bahkan baru 8 tahun menikah. Song Yu, kamu menganggap aku ini apa? Ini simbol cinta kalian. Mungkin dia dari awal punya niat buruk padamu. Aku sudah curiga sejak dulu. Penyakit Yao Yao tidak sembuh, ulah dia. Lin Qingyun tidak pantas menjadi dokter. Luyan Nian. Kak Yan Nian, kamu tidak apa-apa? Kak Yan Nian, kamu baik, kakak, kenapa seperti ini? Yan Yan Swamama. Kamu begitu terburu-buru ingin cerai dengannya, apakah ini karena Lin Qingyun? Tutup mulutmu. Ayah, Kenapa kakak memukul? aku bilang sesuatu yang salah? Xiao Yu, tega demi orang luar memperlakukan adik dan suamimu seperti ini. Itu pantas mereka dapatkan. Luyani cukup menghina aku, tetapi senior, dia orang lurus, aku tidak akan membiarkanmu mencemarkan namanya. Selain itu, Aku tidak pernah bilang tentang urusan keluarga. dia tidak mengenal kalian, jadi tidak mungkin dia menyakiti. Kamu tetap melakukannya demi dia. Yanran benar, kamu tergesa-gesa ingin cerai denganku dan memutuskan hubungan dengan keluarga. Kamu mau pergi ke luar negeri sama dia, kan? Benar-benar tidak masuk akal. Berhenti di situ. Lu Yanian, Lepaskan aku. kamu adalah wanitaku. Aku tidak mengizinkan kamu pergi, apalagi bersama pria lain. Gelang ini, bukankah ini yang kamu berikan ke Xiao Yu? Ya, itu dari aku. Manik-manik di sini. Kamu mengukirnya waktu kecil, kan? Katamu mau kasih ke calon istrimu. Terima kasih menyelamatkanku tadi. Sama-sama. Tapi kenapa kamu bisa jatuh begitu saja? Aku didorong mereka. Mereka bilang aku hidup. Tapi nggak ada yang peduli. Mereka bilang aku nggak layak hidup. Mereka ja, mana mereka? Aku ajarin pelajaran. Nggak usah. Mereka itu benar. Aku, baik mati atau hidup. Nggak ada yang peduli. Siapa bilang nggak ada yang peduli? Ini. Dicerita, kalau diselamatkan, harus membalas budi dengan tubuh. Aku sudah menyelamatkan nyawamu. Hidup dengan baik, hanya begitu kamu bisa membalas budiku. Tuan muda, kamu di mana? Keluarga aku datang mencariku. Aku harus pergi dulu. Kenapa aku nggak bisa ingat apa-apa? Waktu kecil kamu sakit demam tinggi. Semua sebelum umur 8 tahun sudah terlupakan. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan Lin Qingyun. Orang yang Xiao Yu cintai sejak awal adalah aku. Xiao Yu Tenggamu, dokter, panggil dokter. Xiao Yu. Kamu belum mau melepaskan? Kamu sudah membuat mata aku buta. Apa belum cukup? Apa kamu juga mau merusak tangan? Semua salahku. Aku yang tidak memahami sepenuhnya. Bagaimana mungkin menyalahkanmu? Salahkan aku yang naif. Kamu sudah lama melupakan, aku masih bodohnya mengingat. Aku mau menikahimu. Mungkin aku sudah mati di sungai itu 20 tahun lalu. Kalau begitu, aku tidak akan terus disakiti oleh suamiku dan keluargaku berkali-kali. Ini salahku. Kamu ingin ke luar negeri, kan? Aku berjanji menemanimu. Aku akan membawa kamu dan Kita pergi bersama. Tidak bisa, kalian tidak boleh pergi.
Tidak bisa, kalian tidak boleh pergi. Yaner, maksudmu apa? Baik. Yao Yao sekarang adalah karena Kesalahan kakaknya. membiarkan kakak membawa Yao Yao pergi kurang baik. Yao Yao mungkin gak mau. Kalau Lu Yao pergi ke luar negeri untuk pengobatan, rencanaku bakal hancur. Aku nggak bisa membiarkan mereka pergi. Apa yang Yaner bilang nggak salah, Yao Yao ini karena Xiao Yu. Keadaannya jadi kayak gini. Kalau pergi ke luar negeri sama Xiao Yu, memang kurang cocok juga. Xiao Yu, kamu jangan pergi. Aku tahu kamu ingin Yao Yao cepat sembuh, tapi Yao Yao punya rasa marah terhadapmu. Dia belum tentu mau pergi denganmu. Apakah Yao Yao tidak mau pergi? Atau Song Yanran? Song Yanran, kamu takut Yao Yao sembuh cepat, jadi kejahatanmu terbongkar, kan? Kakak, aku berharap jangan lagi menyakiti Yao Yao. Dia sudah sangat menderita, aku tahu. Kamu marah padaku karena aku membongkar perbuatanmu. Jika kamu menyalahkanku, aku akan meminta maaf. Tapi berharap kamu melepaskan Yao Yao. Yanran, kamu tidak salah. Jangan selalu menyiksa dirimu atas kesalahan orang lain. Xiao Yu, kami sudah memohon padamu dengan rendah hati. Kenapa kamu masih tidak puas dan menuduh Yanran bersalah? Song Yanran memang anak kesayangan kalian. Bahkan kebohongan rendah seperti itu masih bisa kalian percayai. Saudari, minta kakak Yan Nian mengirimku ke pusat penahanan remaja. Asalkan kamu tidak marah pada orang tuamu, aku akan setuju selama 3 atau 30 tahun. Tidak, lembaga pemasyarakatan bukan tempat untuk manusia. Anda tidak bisa menderita di sana. Anda adalah mereka yang dimanjakan dan dibesarkan baik tidak seharusnya. Tidak, saya harus pergi. Ini. Saudara Yania, Tolong antarkan saya ke sana. Xiao Yu, lihat apa yang telah kau lakukan padanya. Lagi Yanran. kamu tidak perlu pura-pura. Aku tidak jadi ke luar negeri. Serius, Kak? Karena aku sudah menemukan cara untuk menyembuhkan Yao Yao. Kamu bersusah payah agar aku tidak ke luar negeri. Yao Yao tidak mendapatkan pengobatan. Sekarang, rencanamu sudah gagal. Kakak, apa maksudmu? Hubungan aku dan Yao Yao baik. Bagaimana mungkin aku tidak ingin Yao Yao sembuh? Ayah Xiao Yu, kenapa kamu selalu berpikiran buruk tentang Yanran? Xiao Yu, sudah ada caranya. Dokter bilang, untuk menyembuhkan penyakit Yao Yao, paling tidak 3 tahun. Pernah dengar tentang tabib hantu? Lin Buji. Tentu saja pernah. Lin Buji meski masih muda, dia adalah jenius medis yang terkenal. Sejak ia mulai praktik, Telah menyelamatkan. kemampuan medisnya luar biasa. Aku juga pernah dengar, Lin Buji ini punya keahlian menghidupkan orang dari kematian. Tapi orang ini bertindak aneh. Menolong sesuai suasana hati, kebanyakan orang sulit memintanya. Senior baru saja memberitahu Lin Bujin. 3 hari lagi sampai di kota Jiang. Wali kota menyiapkan jamuan. Selama tabib hantu mau membantu, penyakit Yao Yao pasti bisa sembuh. Luar biasa. Akan meminta sekretaris menyiapkan hadiah besar agar tabib hantu menyembuhkan Yao Yao. Jika tabib hantu turun tangan, penyakit Yao Yao bisa sembuh. Song Yiran, sudah siapkah kamu menghadapi kebenaran yang akan terbongkar? Apa maksud kebenaran? Kenapa kamu menyusahkannya? Aku menyusahkannya atau dia merasa bersalah? Penyakit Yao Yao hampir sembuh. Kenapa kamu kelihatan tidak senang? Kak, bagaimana aku tidak bahagia? Kamu berusaha keras menyembuhkan Yao Yao. Tunggu sampai Yao Yao sembuh. Yao Yao akan memaafkanmu. Semoga 3 hari lagi, saat Yao Yao menunjukmu, kamu masih bisa sehebat ini berkilah. Kalau Lu Yao sembuh total, Maka aku benar-benar selesai. Yao Yao, jangan salahkan. Kamu menghancurkan rencanaku, aku tak akan terus salah seperti ini. Tenanglah dan pergilah dengan damai. Song Yanran, apa yang kamu lakukan? Song Yu, Yao Yao, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu. kakak, aku salah. Kumohon jangan pukul aku lagi. Xiao Yu, kamu lagi membuli Yanran. Aku membuli dia, kakak. Yao Yao melihat emosimu begitu terbawa. Aku khawatir dengan kondisi Yao Yao. Karena aku minta kamu menjauh darinya. Aku tidak sengaja membuatmu marah.
Yao Yao tidak mau melihatmu, tapi kamu tetap masuk. Apa harus membuatnya sakit hati agar puas? Kamu terlalu kejam. Song Yu, kamu dendam karena dikirim ke lembaga disiplin. Kamu boleh balas dendam suka hati. Tapi aku mohon, jangan lagi sakiti Yao Yao. Masih sama seperti 3 tahun lalu, tidak butuh bukti apapun. Hanya dengan satu kata dari Song Yanran, kalian semua akan berjuang untuknya. Kakak, Yao Yao sudah menderita. Aku mohon, jangan sakiti dia lagi. Kalau kamu masih ada amarah di hati, kamu pukul aku, jika itu bisa. kamu yang memintaku memukulmu. Song Yu kamu. Kamu masih mau mengajari Kenapa tidak bisa menyesali perbuatan? yang menyakiti orang itu Song Yanran. Kalau aku tidak menyadarinya tepat waktu, Yao Yao, Omong kosong. Yanran menyakiti Yao Yao. Kamu tidak masuk akal. kalian tidak akan percaya. Besok perjamuan penyambutan tabib hantu, selama Yao Yao sembuh. Kebenaran secara alami akan terungkap. Yao Yao akan bertemu tabib hantu. Jika dia mau membantu, kau bisa berbicara lagi. Jika Lu Yao disembuhkan oleh tabib hantu, Aku benar-benar tamat. tidak, harus cari cara menghentikan mereka. Tabib hantu sulit ditemukan. Dia muncul, perlu membangun hubungan baik dengannya. Kita kesini untuk berobat. Kamu sehat. Datang untuk apa? Sedia payung sebelum hujan. Siapa yang menjamin seumur hidup tak pernah sakit? Namun, dokter hantu tapi dia benci kejahatan. Jika orang tidak bermoral, dia tidak akan membantu. Kalau dokter hantu menolak pasien, bukankah Song Yu tak bisa menyelamatkan Lu Yi? Kakak, anggur enak sekali. Aku ambilkan segelas. Aku tidak minum anggur. Coba saja. Aku sudah bilang, aku. Kakak, aku bermaksud baik mengambilkan anggur buatmu. Kenapa kamu mendorongku? Apa kamu masih marah karena aku melaporkanmu soal meracuni Yao Yao waktu itu? Dia bilang apa tentang racun? Enggak. Bukankah nyonya muda keluarga Lu 3 tahun lalu? Meracuni putri sulung keluarga Lu. Lumpuhkan orang 3 tahun. Jadi koma seperti tanaman. Lia. Nona Lu masih duduk di sana. Xiao Yu, Yanran sudah membantumu. Kenapa mendorongnya? Aku tidak mendorong dia. Kalau bukan aku yang melapor kakak, kakak tidak akan ke lembaga supaya makan pahit. Kakak membenci aku itu wajar. Apapun yang kakak lakukan pada aku tidak akan peduli. Yanran, kamu terlalu baik hati, Song Yu. Meskipun kamu memang menderita sedikit, karena salah duluan, tidak bisa menyalahkan orang lain. Sejak kamu kembali, kamu selalu mengincar Yanran. Tidak hanya berulah di rumah, kamu juga ingin mempermalukannya di pesta. Mau apa sebenarnya? Kamu mau dia jadi orang tak berdaya baru puas? Kalau dia jadi orang tak berdaya, itu juga karena kesalahannya sendiri. Kamu. Orang macam apa? Menyakiti adik ipar belum cukup. Sekarang tidak melepaskan adik kandung? Dunia punya orang sejahat ini. Tabib hantu benci kejahatan. Kalau melihatnya Orang jahat seperti muncul di jamuan penyambut, Akan menslakan kita semua. dia akan menolak mengobati kita. Datang berobat, tak ada yang bisa menanggung akibat memusuhi tabib hantu. Wanita berhati ular seperti ini tidak pantas berada di jamuan itu. Semua itu kesalahpahaman. Jangan bicara seperti itu tentang kakakku. Kakak, aku percaya, kamu pasti tidak sengaja meracuni Yao Yao. Itu pasti hanya karena emosi sesaat. Song Yanran, Kamu puas sekarang? bukan cuma keluarga aku yang kamu mainkan sampai bingung. Orang di jalan juga percaya kebohonganmu. Mereka berjuang untukmu. Harus memuji kemampuan aktingmu. Mereka itu bodoh. Kamu. Kamu tidak tahu diri, berani menghina kami, cepat pergi, atau aku panggil keamanan. Buat mengusir kamu keluar. Kalian sekarang juga. Kalau tidak, aku akan beri pelajaran. Semua orang mau berobat, kenapa aku harus pergi? Karena kamu tidak pantas. Dokter hantu paling benci orang licik dan jahat seperti kamu. Kalau dia sampai melihat kamu, nasib kamu pasti akan lebih parah. Xiao Yu, kamu lebih baik pergi dulu. Kalau sampai menyinggung dokter setan, aku juga tidak bisa melindungimu. Dokter setan benci kejahatan, tapi aku benar dan jujur. Kenapa aku pergi? Yang seharusnya pergi adalah Song Yiran. Suicidator. Kamu melakukan kejahatan, tapi ingin menyeret dia dalam masalah. Ayah, aku tidak apa-apa.
Cuma takut kakak begini, dokter setan akan menyeret Yao Yeh juga dan menolak mengobatinya. Xiao Yu, kamu mau bawa Yao Yao berobat. Aku curiga kamu sengaja melakukannya. Berobat, itu hanya alasan saja. Dia sengaja membawa Nona Lu ke sini, membuat marah tabib hantu, benar-benar memutus harapan Nona Lu untuk sembuh. Lihat penampilannya seperti... Tak disangka hatinya begitu jahat. Cepat usir dia, jangan kotori pesta penyambutan tabib hantu. Siapa yang ingin kalian usir? Wali kota datang tepat waktu. Wanita ini Membuat adik iparnya jadi vegetatif. Sekarang dia berusaha di depan kita. Menjerumuskan adik kandungnya. Wanita kejam ini tidak boleh muncul di pesta. Apa? Sebelum pesta, tabib hantu sudah bilang dia tidak akan menerima orang yang bermoral rendah. Bagaimana kerjanya? Biarkan orang seperti ini masuk. Tapi, dia kan istri dari direktur grup Lu. Saya mana berani menghalanginya. Tuan kota, Song Yu adalah istriku. Dia hanya bertindak gegabah. Tidak bermaksud. Menghormati Anda dan tabib hantu, kami datang untuk meminta pengobatan. Tuan Lu, grup Lu Anda telah banyak berkontribusi untuk kota Jiang. Seiya Juga Jin, Membrion Damuka. Dokter hantu tidak mentolerir ketidakadilan. Kota Jiang tidak boleh menyinggung dokter hantu. Oran. Bawa wanita ini keluar. Bae. lepaskan aku. Berhenti. Dokter hantu telah tiba. Dokter hantu telah tiba. Sungguh ramai sekali. Apakah ini pesta menyambut yang kalian siapkan untuk saya? Itulah dokter hantu, generasi muda yang berbakat, berwibawa sekali. Doctelin. Karena kamu sudah datang. Silakan masuk dulu. Jangan buru-buru, ceritakan dulu. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kekacauan ini? Ini salahku, aku lengah sampai membiarkan orang jahat masuk. Aku akan segera usir dia keluar. Orang-orang, usir dia keluar. Lepaskan aku. Tidak mencelakai siapapun. Xiao Yu, jangan pergi. Kamu akan menyinggung dia. Kamu buta hati dan mata, tapi orang lain tidak. Lin Buji tidak menyakiti siapapun. Berani sekali. Beraninya kau menyebut nama tabib hantu. Minarik. Kenapa aku merasa dia seperti sedang difitnah? Apakah kalian katakan itu benar? Aku paling benci dibohongi. Terus terang saja. Song Yu adalah anak kandungku yang selama ini terpisah dariku. Meskipun 10 tahun lalu aku membawanya pulang, tapi akhirnya. Kurang dididik. Sejak menikah masuk ke keluarga Lu, dia mencelakai Yao Yao. Dia ingin mencelakai anak angkatku, Song Yanran. Ini salah keluarga Song, gagal mendidik anak. Tabib hantu, maaf membuatmu tertawa. Kakak terbawa emosi sesaat dan melakukan kesalahan. Aku percaya dia akan berubah. Kami datang untuk menebus dosanya. Tabib hantu, melihat kami yang begitu tulus ini, tolong selamatkan Yao Yao. Sejahat dan sekeji ini. Kalian tulus datang meminta pengobatan? Aku tidak akan membantu orang yang melakukan dosa besar seperti itu. Orang licik seperti itu. Cepat usir saja. Berhasil. Selama Lu Yao belum sembuh. Song Yi tidak akan pernah bangkit lagi. Dokter hantu benar sekali. HEI, bawa wanita ini dan buang dia. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh kakak guruku? Siapa berani menyentuh guruku? Apa? Dia kakak seperguruanmu? Aku dan kakak seperguruan belajar dari tabib legendaris Nan Yu sejak kecil. Guru menerima anak yatim. 10 tahun lalu, murid senior keluar perguruan untuk menemui keluarga. Kalau tidak, pencapaiannya tidak akan lebih rendah dariku. Bagaimana bisa seperti ini? Awalnya Yan Nian, lalu Lin Qingyun, dan sekarang muncul lagi Lin Buji. Apa keunikan Song Yu? Song Yu? Kakak seperguruan si tabib hantu, penyelamat banyak orang. Tapi Song Yu berarti Dinjen dan Hijau. Sungguh, perguruan ini sungguh malang. Iya, tabib hantu bilang tidak mau membantu dia menebus dosa. Kalian ini terlalu mudah percaya gosip. Kakakku tidak akan menyakiti orang. Orang jahat yang aku maksud adalah dia. Bukan aku. Aku dan Yao Yao tumbuh besar bersama sejak kecil. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Iya, tabib hantu. Anda mungkin tidak mengenal Yanran. Dia berhati murni, tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia tidak akan. Apa mungkin Xiao Yu bisa melakukannya? Xiao Yu anak kandungku, tapi aku tidak akan memihak. Yao Yao, Xiao Yu melakukannya.
Kakak seperguruanku, inikah keluarga yang rela kau tinggalkan sekte demi mencarinya? Dia anak kandung kalian, tapi kalian memilih percaya orang luar daripada mempercayainya. Tentu saja kami percaya pada putri kami sendiri. Tapi semuanya sudah jelas, tabib hantu. Jangan sampai kau tertipu. Menurutku, yang tertipu itu kau. Tak usah berdebat, Bu Kiji. Periksa kondisi Yao Yao. Jika dia pulih, kebenaran terungkap. Akan terungkap dengan sendirinya. Betul. Fakta lebih kuat dari kata-kata. Aku akan menyembuhkannya sekarang. Raken bilam sepenanya hailong, kakap paksa keliur saja. Yao Yao. Sudah, coba bicara beberapa kata. Terima kasih. Benar-benar tabib luar biasa. Penyembuhan yang ajaib. Syukurlah, akhirnya kamu bisa bicara. Kakak, Bukan. Bukan kakak ipar. Bukan apa? Yao Yao, tabib hantu. Kenapa adik perempuanku pingsan lagi? Jangan khawatir, dia hanya terlalu lama berbaring, tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Tapi tidak lama, Hanya sebulan saja, apakah adikku akan sembuh? dalam waktu sebulan dia pasti akan sembuh total. Aku akan memberikan beberapa obat untuk merawat kesehatannya. Terima kasih, tabib hantu. Tidak perlu, kecuali demi senior muridku. Aku tidak akan peduli dengan urusan kalian ini. Beda urusanlah, begini saja. Aku tidak tahu Anda suka apa, ini sedikit tanda hormat, semoga Anda tidak keberatan. Kartu hitam tanpa batas. Keluarga Lu memang murah hati. Sayangnya, aku tidak tertarik dengan uang kalian yang tidak berarti ini. Kalau kamu benar-benar mau berterima kasih, kembalikan mata kakak seniorku. Apa katamu? Aku bilang kembalikan mata kakak seniorku. Kembalikan. Buji, jangan gegabah. Kamu masih membela mereka? King Yun sudah memberitahuku. Orang jahat ini. Dia menggirangmu di institusi pembenan selama 3 tahun penuh. Kamu dihina habis-habisan. Kamu bahkan kehilangan satu mata. Dan orang tua yang kamu sebut itu. Mereka malah membantu kejahatan. Semua bukan orang baik. Bukan membela mereka. Aku takut kamu impulsif dan akhirnya terjebak karena mereka. Kami juga ditipu. Kami tidak tahu Xiao Yu bisa menerima penghinaan seperti itu. Masalah ini. Kesalahan ada pada kita, aku akan menebusnya. Aku akan mencari bola mata yang cocok untuknya dan melakukan transplantasi. Omong kosong tidak ada gunanya. Kalau begitu, keluarkan mata kalian dan berikan padanya. 4 orang, pasti ada yang cocok. Kalau tidak, Mulai kamu dulu, bagaimana? tidak bisa. Aku dan kakak bukan saudara kandung. Kita tidak cocok. Ada benarnya. Lalu kalian? Kalian orang tua kandungnya. Aku. Kira. Semua tidak mau. Jadi kalian ingin nama baik. Tapi tidak mau Bukan begitu? Baiklah. 3 tahun penderitaan ini, dan mata ini. Membalas budi kalian yang membesarkan aku. Dan menyelamatkan nyawaku. Setelah Yao Yao sembuh. Aku akan pergi. Mulai saat itu. Antara aku dan kalian, tidak ada hubungan apa-apa lagi. Yao Yao, cepat minum obatnya. Percayalah, kamu pasti segera sembuh. Xiao Yu, Penyakit Yao Yao. benarkah akan segera sembuh? Ibu, bujir ahli, percayalah pada diagnosanya. Saya yakin tidak salah. Dalam waktu kurang, Yao Yao pasti sembuh. Baiklah. Tidak boleh membiarkan Lu Yao pulih. Kakak benar. Tabib hantu terampil, Yaya bisa sembuh. Kecuali
Kecuali apa? Kecuali. Aku juga tidak sengaja meragukan kakak. Hanya saja Yaya seperti ini semua karena kakak. Kalau kali ini juga, Apa dikhawatirkan Yanran masuk akal? Xiao Yu, Untuk sementara waktu, kembali ke keluarga Song bersama kami dulu. maling teriak maling. Kalau aku ingin mencelakai Yaya, biarkan saja dia berjuang sendiri. Kenapa harus repot-repot bawa dia berobat? Benar, belakangan ini Xiao Yu sangat tulus merawat Yao Yao. Aku percaya padanya. Aku percaya pada Xiao Yu. Dia tidak akan mencelakai Yao Yao. Aku juga merasa Xiao Yu pasti sudah berubah. Dia justru mengingatkanku. Demi keselamatan Yao Yao, aku akan meracik obat sendiri sampai Yao Yao sembuh. Song Yanran. Jangan masuk keluarga Lu. Jangan dekat-dekat dengan Yao. Xiao Yu, melakukan ini, apakah tidak berlebihan? Yanran dan Yao Yao punya hubungan baik. Bagaimana mungkin kamu melarang mereka bertemu? Hubungan baik, memberi obat untuk mencelakainya? Aku tahu tidak percaya. Tapi kalian tidak menyadari, setiap kali Yao Yao bertemu Song Yanran, emosinya selalu sangat terbawa. Yao Yao. Sikap Yao Yao terhadap Yanran memang agak berbeda. Menurutku, Yaya terlalu merindukan Yanran. Makanya dia terlihat emosional. Lihatlah betapa bahagianya dia. Jadi Xiao Yu, jangan asal menyimpulkan, ya. Benar, Yaya memang sangat merindukanku, jadi dia seperti ini. Yanran. Aku percaya padamu. Tapi sekarang Yaya butuh istirahat. Untuk sementara waktu, jangan datang ke keluarga Lu. Kakak Yan Nian. Sudah cukup. Yao Yao butuh istirahat, kamu pulang saja dengan ayah ibu. Yan Nian ada benarnya. Yanran, pulang dulu ya. Ayo, pergi. Lu Yan Nian mulai curiga aku. Begitu Lu Yao pulih aku pasti tamat. Ayah, ibu. Kalian pulang dulu, aku janjian nonton film sama teman. Baik, jangan main terlalu malam. Iya, Ma. Ma, kamu harus bantu aku. Bu, Kamu harus bantu aku. Bagaimana aku bisa bantu kamu? Lu Yao akan segera sembuh. Aku akan hancur. Cari. Lu Yig harus mati. Tidak boleh, keluarga Lu dan keluarga Song sudah banyak membantu kita. Kamu membuat Lu Yao jadi seperti tumbuhan saja sudah dosa besar. Kenapa kamu ingin mengambil nyawanya? Kalau dia tidak mati, yang mati itu aku. Salahkan saja Song Yu. Kalau dia tidak merebut Lu Yani dariku, aku tak akan mencelakai Lu Yao. Bu, Semua ini adalah kesalahan Song Yu. Tapi semua ini memang milik Song Yu sejak awal. Salahku, aku yang saat itu tergoda dan menukar kehidupanmu dengan kehidupan Song Yu. Kamu sudah menikmati kemewahan selama 28 tahun di keluarga Song. Sudah cukup puaslah. kami mengaku bersalah. Kami akan mengembalikan semua ini kepada Song Yu. Kenapa kembalikan ke dia? Song Yu punya segalanya, tapi dia merugikan Lu Yao. Dan tetap bisa dimaafkan. Dia ingin ambil sahamku. Untuk menutup kesalahannya. Kenapa dia hidup semudah itu? Yanran. Mama dia Song Yu anak kandung keluarga Song. Sekalipun dia menyakiti Lu Yao. Dia hanya perlu menderita sedikit saja. Tapi aku tidak sama. Aku orang luar. Kalau mereka tahu aku dalang di balik ini, mereka pasti tidak akan melepaskan aku. Bu, aku ini anak kandungmu. Apa ibu tega melihat aku mati? Lalu, aku harus bagaimana? Aku bukan hanya ingin Lu Yao mati, tapi juga Song Yu. Hanker total. Buang, apa yang sedang kamu lakukan? Buang, apa yang sedang kamu lakukan? Aku lihat obat ini sudah selesai, jadi datang untuk membawanya. Tadi Dodo menarikku bermain game, sampai lupa.
Kamu memang teliti sekali. Nyonya muda terlalu sopan. Ini sudah tugas saya. Buang, berapa lama bekerja di keluarga Lu? 30 tahun. Saat Tuan Lu baru lahir, saya sudah di sini. Buang, terima kasih atas kerja keras Anda selama ini. Tenang saja, saya akan meminta ibu untuk menaikkan gaji Anda. Obat ini. Ada apa dengan obat ini? Obat. Tanah. Aci-aci. Tidak apa-apa. Aku antar obat dulu ke Yao Yao. Nyonya muda itu orang yang begitu baik, sungguh menyedihkan. Yao Yao. Dokter, bagaimana keadaan putri saya? Racun menyebar terlalu cepat. Seiya sudah berusaha semampu saya. Tidak. Bu, Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Song Yu. Kamu yang membunuh Yao Yao. Apa dia punya dendam denganmu sampai kamu ingin menghabisinya? Tidak, aku jelas-jelas adalah Song Yanran, dia yang membunuh Yao Yao. Kakak. Dulu kamu melarangku ke rumah keluarga Lu. Aku bahkan tidak bisa masuk ke pintunya. Bagaimana aku bisa membunuh Ye Qiao? Obatnya Yao Yao semuanya kamu yang masak sendiri. Kak, kamu yang meracuni Yao Yao. Kamu yang membunuh dia. Kami sampai begitu naif mengira kamu benar-benar sudah berubah. Kamu benar-benar terlalu kejam. Kalau tahu begini, aku seharusnya mencekikmu saat... Tidak, aku tidak melakukannya. Percayalah padaku, aku tidak mencelakai Yao Yao. Dulu aku memang percaya padamu. Apapun yang mereka katakan. Aku selalu membelamu. Tapi kamu yang membunuh putriku. Song Yu. Kembalikan Yao Yaoku. Kembalikan dia. Bu, Aku tidak percaya Yao Yao meninggal. Aku mau melihat. sudah cukup. Kamu membunuh adikku. Sekarang jenazahnya tidak kamu biarkan. Ingat ini baik-baik. Aku pasti akan membuatmu membayar dengan nyawa. Kenapa bisa seperti ini? Seharusnya tidak begini. Song Yanran, apa yang ingin kamu lakukan? Song Yu. Kamu putri kandung keluarga Song. Lalu kenapa kamu berusaha menikah ke keluarga Lu? Lalu apa? Orang tua kandungmu hanya percaya padaku. Suamimu yang paling dia cintai adalah aku, Song Yu. Kamu nggak bisa merebutnya dariku. Kamu nggak seharusnya kembali. Kamu yang merebut semua dariku. Kamu benar-benar berhati ular, nggak akan ada akhir baik buatmu. Sampai sekarang kamu cuma bisa keras kepala. Tenang saja, pergilah dengan kemewahan dan kekayaanmu akan aku nikmati dengan baik. Kelakuanmu seperti ini itu melanggar hukum. Kalau mati, kamu pasti dipenjara. Apa kamu sungguh-sungguh mengira ada yang peduli sama hidup matimu? Kamu sudah membunuh Lu Yao. Keluarga Lu dan keluarga Song sangat membencimu. Bahkan setelah kamu mati, mereka hanya akan menganggapmu bunuh diri karena rasa bersalah. Bukan aku. Aku tidak memasukkan racun ke obat Yao Yao. Bukan kamu yang meracuni, aku yang melakukannya. Lu Yao tidak tahu diri, berani menghalangi jalanku. Dia pantas mati, dan kamu. Tapi kamu jelas tidak ada di rumah keluarga Lu. Bagaimana kamu melakukannya?
Melihat kamu begitu kasihan, aku akan membiarkanmu mati dengan tahu alasan di baliknya. Sebenarnya saat itu kami tertukar bukan karena kecelakaan. Itu adalah rencana ibuku, ibu kandungku, yaitu pengasuh keluarga Lu, Wang Xiulan. Buang adalah ibu kandungmu? Benar. Kali ini meracuni Lu Yao juga atas perintahku kepadanya. Pertama menukar identitas, membuatmu jadi putri keluarga kaya. Lalu menyusup di keluarga Lu selama 30 tahun, hanya untuk mengawasi tunanganmu. Ibumu demi kamu benar-benar berusaha keras tak kenal lelah. Aku begitu beruntung hidupku. Ibu kandungku memeras otak demi membuatku hidup makmur, sementara orang tua angkatku, Mensenteku tanpa syarat. Bahkan jika putri mereka datang, mereka tetap paling sayang padaku. Song Yanran terlahir mulia. Aku pantas mendapatkan semua ini. Kamu tidak tahu malu, takut rahasiamu terbongkar dan menerima karma? Karma apa? Lu Yao sudah mati. Selama kamu menghilang, mulai sekarang aku adalah satu-satunya putri keluarga Song. Saat itu, aku akan menikah dengan keluarga Lu dengan alasan merawat putrimu. Saat itu, segalanya darimu akan menjadi milikku. Kamu benar-benar mengira semua yang kamu lakukan itu sempurna tanpa celah? Aku tidak peduli kekayaan ini, bahkan kuberikan padamu. Tapi, kamu tidak seharusnya merebutnya. Sudah di ujung tanduk masih saja berpura-pura, mati saja sana. Kapan ikatan itu dilepas? Sudah menonton cukup lama. Masih belum rela keluar juga, ya? Ngomong apa sih kamu? Kapan kalian datang? Xiao, Kamu nggak apa-apa kan? apa yang bisa terjadi saat 3 tahun di pusat disiplin? Cara kabur begini udah biasa buat aku. Orang tua kita udah bikin kamu kecewa. Song Yanran, kamu sudah menyakiti Yao Yao. Berani menyakiti Xiao Yu sekarang. Aku tidak. Semua ini hanya sandiwara Song Yu. Dia yang memaksaku. Kami semua mendengarnya, kamu masih berbohong. Putri kandungku seharusnya tumbuh besar dengan kasih sayang kami. Semua gara-gara ibumu. Menukar identitasnya lalu membuangnya ke panti asuhan, membiarkan dia menderita bertahun-tahun. Kami berhasil menemukannya, tapi kamu berkali-kali menjebaknya hingga dia harus pergi. Ke lembaga perwalian. Membuatnya menjauh dan kehilangan Song Yanran. Kamu benar-benar kejam. Tidak, aku benar-benar tidak. Kakap. 28 tahun, bahkan membesarkan seekor anjing pun pasti sudah jinak. Tapi kamu benar-benar pengkhianat sejati. Waktu Xiao Yu memintaku bekerja sama berakting, aku awalnya tidak percaya. Tidak kusangka semua ini benar-benar ulahmu. Berakting? Kalian selama ini sudah pura-pura untuk menipuku. aktor sepertimu hebat, harus belajar banyak. Aku bilang kalian nggak percaya. Sekarang Song Yanran ngaku sendiri. Kalian harusnya percaya, kan? Xiao Yu. Aku salah. Aku nggak seharusnya percaya sama wanita kejam, Song Yanran, yang kamu lakuin ke Xiao Yu dan Yao Yao. Aku pasti akan balaskan dengan berlipat ganda. Benar. Tapi kalian tahu kebenarannya, mau gimana? Lu Yao udah mati. Anak perempuan keluarga Lu jadi tumbal, cukup puas. Aku sama sekali nggak rugi. Siapa bilang aku sudah mati? Siapa bilang aku sudah mati? Lu Yao, ternyata kamu masih hidup. Aku tahu akan mencelakai Yao Yao. Tentu saja aku sudah bersiap-siap. Yao Yao, ada masalah dengan obat ini. Aku butuh kamu untuk kerja sama denganku, berakting dalam sebuah cerita. Sejak kecil belajar dari tabib terkenal di selatan, juga jurusan kedokteran di universitas. Bagaimana racun saja tidak bisa dibedakan.
Bagaimana bisa seperti ini? Sudah melakukan banyak hal susah payah. Seharusnya tidak seperti ini. Aku menganggapmu sebagai sahabat baikku. Tapi memaksa memberi obat untuk menutupi rahasiamu, membuatku jadi vegetatif. Song Yanran, Bagaimana kamu bisa sejahat itu? Orang yang benar-benar tumbuh besar bersama Lu Yannian itu aku. Kalau kamu menganggapku sebagai sahabat baikmu, aku tak seharusnya biarkan Song Yu jadi kakak iparmu. Pada akhirnya, kamu memang meremehkanku. Ternyata hatiku terlalu lembut. Kalau sudah tahu begini, waktu itu saat kamu terbaring di ranjang rumah sakit, aku seharusnya membunuhmu. Selesai semua masalah. Kamu benar. Aku memang meremehkanmu. Dirimu licik dan kejam saat ini. Aku sudah melaporkanmu ke polisi. Kamu membuat aku dan kakak ipar menderita. Di kehidupan selanjutnya, kamu tinggal di penjara untuk merenung. Aku tidak mau. Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Ini akibat pantas untukmu. Kalau tahu begini, kenapa dulu melakukannya? Kakak Yannian. Aku tidak mau masuk penjara. Melakukan ini karena mencintaimu. Aku takut Song Yu merebutmu. Makanya aku jadi impulsif. Demi cintaku padamu. Tolong maafkan aku. Yang kamu cintai bukan aku. Kamu mencintai kemewahan jadi nyonya muda keluarga Lu. Bukan seperti itu. Aku tulus mencintaimu. Tulus atau tidak, bukan alasan menyakiti orang lain. Apa yang kamu lakukan pada istriku dan adikku? Apa hakmu? Apa pantas kamu minta aku memaafkanmu? Setelah sidang dimulai, aku akan mencari pengacara terbaik untuk mengajukan hukuman maksimal buatmu. Kamu masuk ke dalam, aku pasti akan cari orang untuk menjagamu dengan baik. Aku tidak mau dipenjara, tidak mau dipenjara. Apa ya? Meskipun bukan anak kandungmu, aku anak perempuan. Selama 28 tahun. Tolong bantu. Aku tidak punya anak perempuan yang sekejam dirimu. Pak polisi. Bawa dia pergi. Aku nggak mau dipenjara, Pak. Aku nggak mau dipenjara. Kakak ipar, 3 tahun ini, kamu pasti sangat menderita. aku nggak apa-apa. 3 tahun ini, orang yang paling aku khawatirin kamu. Untungnya, Sekarang kamu sudah nggak apa-apa. Aku juga bisa. Aku akan mencari jalan hidupku sendiri. Xiao Yu. Kamu benar. Aku memang buta hati dan mata. Sebelumnya, aku salah paham. Mulai sekarang, aku akan berusaha keras menebusnya. Tidak perlu. Antara kita, sebaiknya ini menjadi akhir. Lukian Nian. Kita bercerai saja. Kita bercerai saja. Aku tahu. Aku salah paham padamu, semua salahku. Tapi di hatiku, aku selalu mencintaimu. Beri kesempatan menebus kesalahan. Oke, 20 tahun lalu, kamu memberiku kesempatan hidup kembali. Sejak saat itu, aku bersumpah akan menyelamatkan orang, belajar dari tabib terkenal di selatan. Setelah meninggalkan guruku, aku belajar kedokteran di universitas. Karena dirimu, aku memilih untuk belajar kedokteran. Kamu yang memberiku cita-cita, tapi kamu juga yang menghancurkan cita-citaku. Mataku telah buta. Aku tak bisa lagi berdiri di meja. Mulai sekarang, tolong lepaskan aku. Oke. baiklah. Aku setuju. Mulai sekarang, kita jalan masing-masing. Xiao Yu. Cerai dengan Yannian urusan lain. Tapi kami orang tua kandungmu. Kamu tidak mau kami lagi? Ayah. Kami orang tua kandungmu. Xiao Yu. Ikut ayah dan ibu. Pulang, ya? Mulai sekarang, apapun yang kamu mau atau ingin lakukan, ayah pasti akan membantu mewujudkannya. Dulu, aku sangat merindukan kasih sayang keluarga. Tapi sekarang, aku tidak butuh lagi. Xiao Yu.
Sama persis seperti sebelumnya. Kakak, keahlian medis kamu hebat. Kamu juga tidak kalah hebat. Kalau bisa belajar, pasti lebih hebat dari aku. Aku juga ingin belajar. Sudah tidak ada kesempatan. Kenapa tidak ada? Lihatlah. Apa ini? Penerimaan Akademi Kedokteran Tianxing. Béthune. Sekolah Kedokteran Internasional nomor 1, Akademi Kedokteran Tianxing. Kamu sudah diterima, tapi karena Lu Yannian, kamu tidak pergi. Aku sudah mengajukan ulang permohonan. Mereka juga tidak mau kehilangan bakat seperti kamu. Jadi. Mendapatkan surat penerimaan baru. Bagus sekali, aku bisa lanjut belajar lagi. Sekarang kita harus membebaskannya. Biarkan dia mengejar hidupnya sendiri.